Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu elips. Part yang kedua yaitu tentang persamaan elips. Simak terus video ini sampai akhir. Di part ini kita akan mencoba menurunkan persamaan elips. Saya ambil contoh elips horizontal yang berpusat di titik P 0,0. Gambarnya seperti ini. Titik P 0,0 adalah pusat elips. Lalu titik F1 dan F2 masing-masing adalah titik fokus dari elips. Dan di sini titik A, titik B, titik C maupun titik D ini merupakan puncak dari elips. Oke, nah misalkan di sini saya ambil satu titik yang terletak pada elips, misalkan titik T, koordinatnya X, Y. Lalu dari titik T ini kita tarik garis ke F1 dan ke F2, berarti kan seperti ini. Oke, menurut definisi dari elips, jumlah jarak TF1 dan TF2 untuk semua titik yang terletak pada elips itu kan sama, gitu kan ya. Yang besarnya sama dengan panjang sumbu mayor dari elips, gitu kan ya. Nah, di sini elips horizontal, sumbu mayornya itu merupakan sumbu horizontal. Berarti panjangnya dari titik A ke titik B. Kalau dari tengah, dari pusat ke titik B itu kan A kecil panjangnya, ya kan? Ini 0,0, ini A,0. Dari sini ke sini A, dari sini ke sini juga A, berarti dari sini ke sini itu 2A. Ingat ya. Panjang sumbu mayor dari elips horizontal adalah 2A. Berarti di sini bisa kita tulis jarak dari titik T ke F1 ditambah T ke F2 itu sama dengan 2A itu tadi. Nah, dari persamaan ini kita akan kembangkan. Kita dapatkan persamaan elips dengan mengembangkan persamaan ini. TF1 dan TF2 ini kita pakai cara jarak dua titik. T koordinatnya X, Y dan F1 koordinatnya min C, 0. Jadi, TF1 itu bisa kita tulis rumusnya, jarak dua titik itu XF1 min XT kuadrat plus YF1 min YT kuadrat. Gini kan rumus jarak dua titik. Plus yang TF2, ya sama, akar XF2 min XT dalam kurung kuadrat plus YF2 min YT dalam kurung kuadrat. Ini sama dengan 2A. Sekarang kita masukkan. Akar XF1 itu min C. Min XT itu X dalam kurung kuadrat. Plus YF1 itu 0. Min YT itu Y dalam kurung kuadrat. Plus akar XF2 itu C. XT itu X kuadrat plus YF2 itu 0 min YT itu Y dalam kurung kuadrat. Ini sama dengan 2A. Oke, kita hitung ya. Berarti ini akar min C min X dikuadratkan berarti min C kuadrat itu C kuadrat min 2AB. Min kena min plus ya. Jadi plus 2CX plus X kuadrat. Yang ini plus berarti Y kuadrat. Min Y kan dikuadratkan jadi plus. Terus di sini akar C min X dalam kurung kuadrat plus 0 min Y dalam kurung kuadrat ini sekalian pindah ke ruas kanan. Jadi ini sama dengan 2A min akar, kita langsung hitung dalamnya ya. C min X dikuadratkan berarti C kuadrat min 2CX plus X kuadrat. Plus min Y dikuadratkan berarti plus Y kuadrat. Kemudian di sini kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kita kuadratkan. Jadi yang kiri akarnya hilang, tinggal C kuadrat plus 2CX plus X kuadrat plus Y kuadrat. Yang kanan ini, hati-hati ya, bukan berarti 2A dikuadratkan jadi 4A kuadrat, terus ini min, ini akarnya hilang. Nggak seperti itu, ini kan yang dikuadratkan semuanya, keseluruhan. Berarti anggapannya ini A min B dikuadratkan, berarti A kuadrat itu 2A dikuadratkan. 4A kuadrat min 2AB berarti min 2 kali 2A dikali akar itu semua. Akar C kuadrat min 2CX plus X kuadrat plus Y kuadrat. Baru plus ini dikuadratkan, akarnya hilang. Berarti plus C kuadrat min 2CX plus X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ruas kiri sama ruas kanan ada yang sama bisa dicoret. C kuadrat sama C kuadrat.
plus 2cx nggak bisa ya, yang kanan min 2cx. X kuadrat bisa, dicoret, coret. Y kuadrat bisa, coret, coret. Oke? Nah, berikutnya, yang di kanan ini min 2cx pindah ke kiri aja, ditambahkan ke 2cx. 2cx plus 2cx berarti 4cx. Lalu di sini 4a kuadrat ini sekalian pindah ke kiri, min 4a kuadrat, sehingga yang di ruas kanan tinggal sama dengan min 2 kali 2, 4 ya. 4a terus akar itu semua. C kuadrat min 2cx plus x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian di sini kedua ruas bisa dibagi 4 ya, atau langsung coret aja. 4, 4, 4 ini. Lalu sekarang dikuadratkan lagi untuk menghilangkan akarnya. Kedua ruas dikuadratkan. Jadi yang kiri ini kan cx min a kuadrat dikuadratkan. Berarti a kuadratnya berarti c kuadrat x kuadrat min 2cx a kuadrat plus a kuadrat dikuadratkan a pangkat 4. Sama dengan yang ruas kanan ini, min a kan dikuadratkan jadi a kuadrat ya. Jadi positif, a kuadrat. Lalu yang akar tuh akarnya hilang. Berarti langsung kurung c kuadrat min 2cx plus x kuadrat plus y kuadrat. Lalu a kuadratnya kita kalikan ke dalam, yang ini tetap ya. C kuadrat x kuadrat min 2cx a kuadrat plus a pangkat 4 sama dengan a kuadrat c kuadrat min 2cx a kuadrat plus a kuadrat x kuadrat plus a kuadrat y kuadrat. Min 2cx a kuadrat di ruas kiri dan ruas kanan bisa dicoret. Lalu gini, kita tukar ruas. A kuadrat c kuadrat ini pindah ke kiri, c kuadrat x kuadrat pindah ke kanan. Sehingga menjadi seperti ini. Yang ruas kiri a pangkat 4 min a kuadrat c kuadrat. Yang ruas kanan itu a kuadrat x kuadrat terus min c kuadrat x kuadrat. Yang pindah dari kiri tadi. Plus a kuadrat y kuadrat. Kemudian yang ruas kiri ini a kuadratnya bisa keluar dari kurung. A kuadrat dalam kurung a kuadrat min c kuadrat. Sama dengan ini sekarang x kuadratnya keluar dari kurung. X kuadrat dalam kurung a kuadrat min c kuadrat. Plus a kuadrat y kuadrat. Oke. Nah, di part sebelumnya, untuk elips horizontal, kalau kalian ingat, itu berlaku persamaan a kuadrat sama dengan b kuadrat plus c kuadrat. Gini kan? Waktu itu sudah kita buktikan, ya kan? Nah, kalau c kuadrat pindah ke ruas kiri, a kuadrat min c kuadrat sama dengan b kuadrat. Berarti di sini yang di dalam kurung, ini dan ini bisa kita ganti dengan b kuadrat. Berarti a kuadrat b kuadrat sama dengan x kuadrat b kuadrat plus a kuadrat y kuadrat. Kalau misalkan kedua ruas ini saya bagi dengan a kuadrat b kuadrat, maka menjadi ruas kirinya berarti 1. Sama dengan x kuadrat b kuadrat per a kuadrat b kuadrat berarti x kuadrat per a kuadrat. B kuadratnya kan kecoret. Plus a kuadrat y kuadrat per a kuadrat b kuadrat, a kuadratnya kecoret. Berarti tinggal y kuadrat per b kuadrat. Lalu ditukar posisi ya. Jadi menjadi x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan elips untuk yang berpusat di 0,0. Persamaan ini berlaku baik elips horizontal maupun elips vertikal. Pokoknya elips itu berpusat di titik P 0,0. Ya, jadi meskipun ini pembuktiannya untuk horizontal, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kalau nggak percaya bisa coba sendiri pembuktian rumus untuk elips yang vertikal, yang berpusat di titik P 0,0 juga. Walaupun ABC-nya elips vertikal dan horizontal itu berbeda, yang sumbu mayor kalau elips vertikal kan 2B berarti ya panjangnya ya. Tapi nanti hasil akhirnya tetap akan sama. Persamaan elips baik horizontal maupun vertikal itu sama. Yang berpusat di titik P 0,0 adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Pokoknya di sini a itu sumbu horizontal, b itu sumbu vertikal. Yang beda itu kan mayor minornya, elips vertikal sama horizontal. Ya kan? Nah, berikutnya mungkin kalian bertanya, seperti pada lingkaran maupun parabola, kalau pusatnya nggak di 0,0 gimana? Ya, kita pakai logika. Ingat ya, waktu di parabola, kalau misalkan puncaknya nggak di 0,0, puncaknya diganti jadi alfa, beta, itu kan persamaannya prinsipnya sama, tinggal x diganti x min alfa, y diganti y min beta. Ya, jadi di sini kita ambil pola itu aja.
Mau dibuktikan nggak apa-apa, tapi prinsipnya cara pembuktiannya sama. Nanti bisa kalian coba sendiri juga. Jadi kalau misalkan persamaan elips yang titik pusatnya di P alfa, beta, itu adalah X diganti X min alfa. Berarti kan X min alfa dalam kurung dikuadratkan per A kuadrat plus berarti Y diganti Y min beta. Y min beta dalam kurung dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan elips, juga berlaku untuk elips horizontal maupun elips vertikal yang bertitik pusat di alfa, beta. Oke, paham ya? Berikutnya kita membahas latus rectum elips. Di parabola kita sudah belajar bahwa latus rectum adalah tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Elips kita ketahui memiliki dua titik fokus. Kalau di elips horizontal ini, titik fokusnya F1 sama F2. Berarti, latus rectum dari elips itu juga ada dua garisnya. Yang pertama adalah tali busur terpendek yang melalui titik fokus F1, yang warna biru ini. Dan yang kedua adalah tali busur terpendek yang melalui titik fokus F2, yang ini. Berbeda dengan parabola yang hanya memiliki sebuah latus rectum, karena parabola hanya memiliki satu titik fokus. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari bagaimana persamaan kedua latus rectum elips ini, beserta mencari juga rumus bagaimana panjang dari latus rectum elips. Oke, kita kembali ke persamaan elips. Ini kan elips horizontal yang berpusat di titik 0,0. Sehingga persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini kan misalkan ya, saya mau cari koordinat titik ujung ini dan ini ya. Misalkan ini L1, ini L2. Maka L1 itu pasti absisnya sama seperti F2, yaitu C. C, berapa? Ini kita akan cari tahu. Ya. Yang L2 ini berarti C, berapa juga. Pasti absisnya sama-sama C, karena ini kan segaris vertikal sama F2. F2 absisnya C, berarti L1 dan L2 absisnya juga C. C ini kita substitusikan ke sini, kita cari Y-nya berapa. Berarti di sini C kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tujuan akhir kita adalah cari Y-nya berapa. Jadi di sini C kuadrat per A kuadrat pindah ke ruas kanan. Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 min C kuadrat per A kuadrat. Lalu kita samakan penyebut, berarti Y kuadrat per B kuadrat. Yang kanan ini menjadi sama dengan per A kuadrat. Berarti ini A kuadrat min C kuadrat. Nah, A kuadrat min C kuadrat, kalau kalian masih ingat, pada elips horizontal berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi kalau C kuadrat pindah ke ruas kiri, A kuadrat min C kuadrat sama dengan B kuadrat. Berarti ini Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat itu B kuadrat per A kuadrat. Oke, kalau misalkan B kuadrat yang per ini pindah ke ruas kanan, berarti saya lanjutkan ke atas, berarti Y kuadrat sama dengan B pangkat 4 per A kuadrat. Artinya di sini berarti Y tinggal diakar ya, berarti Y sama dengan plus minus ya, plus minus B kuadrat, kan akar B pangkat 4 B kuadrat per A. Nah, plus minus kenapa? Ya kan masuk akal. Dua titik ini kan, L1 sama L2. Berarti L1 ini yang plus B kuadrat per A, L2 ini yang min B kuadrat per A. Di sini saya hapus saja titik-titiknya. Langsung kita isi. L1 koordinatnya berarti C, B kuadrat per A. L2 berarti C, min B kuadrat per A. Oke. Kalau yang kiri gimana ini? Ya, gini logikanya. Misalkan ya, titik atas ini L3, yang ini L4. L3 dan L4 ini absisnya min C kan berarti. Min C, ini min C. Ordinatnya gimana? Kalau min C kalian masukkan ke sini, min C dikuadratkan, ya sama aja jadi C kuadrat. Ya intinya, Y-nya ordinatnya sama lagi. Ya logikanya sebenarnya bisa kita lihat. Tingginya L1 sama L3 ini kan sama. Ya jadi di sini min C, B kuadrat per A. Yang bawah min C, min B kuadrat per A. Oke, jadi ini adalah titik-titik ujung dari latus rectum elips. L1, L2, L3, dan L4. Atau bisa juga kita tulisnya titik ujung latus rectumnya itu kurung
plus minus C, plus minus B kuadrat per A. Kan ada 4 kemungkinan ya. Yang plus plus, plus min, min plus, min min. Itu di L1, L2, L3 maupun L4. Ini titik ujungnya. Kalau persamaannya gimana? Kalau persamaannya gampang. Ini kan melalui titik fokus. Ya tinggal ambil aksisnya titik fokus. Berarti yang pertama itu adalah garis X sama dengan C. Yang kedua garis X sama dengan min C. Atau bisa kita tulis, kalau misalkan persamaannya, di sini yang tadi saya tulis titik ujung ya. Titik ujung LR. Kemudian di sini persamaan LR, latus rectum, itu adalah X sama dengan plus minus C. Gampang. Lalu, bagaimana dengan panjangnya? Panjang latus rectum, panjang LR. Kita lihat, misalkan salah satu latus rectumnya, kan panjangnya sama nih ya. Kita lihat salah satu aja. Ini koordinatnya C, B kuadrat per A. Yang ini C, min B kuadrat per A. Ya, berarti gini logikanya. Ini dikurangi ini, itu kan ordinatnya berarti B kuadrat per A, min B kuadrat per A. Berarti ya, 2B kuadrat per A. Itu adalah panjang latus rectum dari elips horizontal. Ngerti ya? Kalau untuk elips vertikal gimana? Ya, tinggal dibalik aja. Persamaan latus rectumnya berarti kan garis horizontal nanti ya, di atas sama di bawah gini. Jadi Y sama dengan plus minus C. Lalu titik ujung latus rectumnya sama panjang latus rectum itu A sama B-nya dibalik posisinya. Karena pada elips horizontal itu A itu kan yang mayor, B kan yang minor, A lebih besar dari B. Kalau elips vertikal itu A lebih kecil dari B. Jadi B yang mayor, A yang minor. Jadi dibalik posisinya. Nanti di tabel akan lebih jelas. Ya, jadi di sini intinya saya mau tekankan bagaimana cara pembuktiannya. Ya, dengan cara yang sama bisa kita buktikan untuk yang elips vertikal. Nanti hasilnya saya tampilkan di tabel bagaimana rangkuman persamaan elips beserta unsur-unsurnya. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.